Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa syukurillah wal imatillah la khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Mbak Adik, sholat ada berapa? 5. Oke, yang pertama sholat apa? Duhur. Habis duhur apa? Asar, maghrib, isya, dan subuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Malam ini ayah akan cerita 25 nabi dan rasul. dan alhamdulillah, ya alhamdulillah kita akan ayah udah iya. Percaya ke ayah toh. Udah waduh pokoknya. Ayah akan bercerita tentang Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun. Nabi Harun kan? Udah mbak. Oh Nabi Harun udah ya? Iya. Kan Nabi itu, Nabi apa namanya? Maaf, Nabi Daud. Maaf. Nabi Harun kemarin siapa? Siapanya Nabi Musa? Kakak. Kakak. Nabi Harun itu adalah kakaknya Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun yang jahat. Ya nanti saya cerita. Yes, oke, ayo kita akan membahas Nabi Daud alaihissalam. Oke, sudah modenya? Bisa langsung mode pupuk? Belum. Yuk, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa thayyir wa alanna lahul hadid ani'mal sabiqati wa qaddir fis sardi wa'malu sholiha inni bima ta'maluna basir. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Saba ayat 10 sampai 11. Ya, Mbak. Daud itu masuk ulul azmi nggak sih? Ulul azmi itu apa ya? Nabi Daud juga sih. Oh, belum tahu. Besok ayah tanyain ya sama Ustadz ya. Oke. Ya ayah tanyain masuk ulul azmi apa enggak. Oke, yuk. Ayo, mudah. Nah, Nabi Daud alaihissalam hidup di negeri yang pemimpinnya terkenal dengan nama Raja Talut. Nah, Raja Talut sendiri berasal dari petani biasa, namun ia pandai strategi perang. Tubuhnya kekar dan kuat dan pandai tentang ilmu tata negara. Ayo. Pada suatu hari Raja Talut mengajak masyarakatnya untuk ikut ke medan perang. Saat itu usia Nabi Daud alaihissalam masih sangat muda. Akan tetapi ayahnya menyuruhnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Nabi Daud alaihissalam tidak diperkenankan maju ke garis depan. Beliau hanya ditugaskan untuk melayani kedua kakaknya
Beliau diminta untuk melayani dan menyiapkan makanan dan minuman bagi kedua kakaknya. Tentara Raja Talut sebenarnya tidak banyak jauh berbeda dibandingkan tentara Jalut, sang penindas yang jumlah banyak dan berbadan besar. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang yang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Raja Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Raja Talut yang melihat tentaranya ketakutan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berilah kesabaran pada kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir." Dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu tentara Talut. Tentara Talut sangat terkejut. Mereka tak mengira tentara Raja Talut yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa. Akhirnya pasukan Jalut dapat diporak-porandakan dan lari bercerai-berai. Tinggallah Jalut dan beberapa tentaranya yang masih tersisa. Meski demikian, Raja Talut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Tanpa disangka, Nabi Daud alaihissalam memberi sangat mudah maju. Beliau meminta izin kepada Raja Talut untuk menghadapi Jalut. Semula Raja Talut meragukan kemampuan Daud untuk mengalahkan Jalut karena usianya. Namun pada akhirnya ia mengizinkan Nabi Daud alaihissalam yang masih muda untuk maju ke medan perang. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda yang menantangnya duel. Saat itu Nabi Daud alaihissalam bahkan hanya bersenjatakan ketapel. Ketika duel dimulai, Jalut melayangkan pedangnya ke arah Nabi Daud alaihissalam. Namun Nabi Daud alaihissalam dapat menghindar dengan gesitnya. Hal itu terus berulang hingga pada suatu kesempatan ketika Jalut lengah, Nabi Daud alaihissalam berhasil menembakkan peluru ketapelnya tepat di antara kedua matanya. Jalut berteriak sangat keras, kemudian ia roboh. Jalut akhirnya tewas dengan dahinya yang pecah. Pasukan Raja Talut akhirnya menang melawan Jalut. Raja Talut pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai menantunya. Ia dinikahkan dengan putrinya yang bernama Mikai. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam menggantikannya sebagai raja baru. Suatu ketika wabah penyakit kolera menyerang negeri yang kuasai Nabi Daud alaihissalam. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan wabah ini. Tak lama kemudian hilanglah penyakit itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat peribadatan. Tempat peribadahan itu dinamai Baitul Maqdis. Sekarang kita mengenalnya sebagai Masjidil Aqsa. Disinilah kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Setiap kali beliau membaca kitab Zabur, melengkinglah suara merdunya. Saking merdunya suara Nabi Daud alaihissalam, gunung-gunung, burung-burung serta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya ikut bertasbih bersamanya. Selain kitab Zabur dan suara yang indah, Nabi Daud alaihissalam juga diberikan mukjizat lainnya. Nabi Daud alaihissalam memiliki kekuatan melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dapat melunakkan besi seperti lilin. Nabi Daud alaihissalam dapat merubah bentuk besi tanpa memerlukan peralatan apapun dari besi itu. Ia dapat membuat baju perangnya sendiri. Beliau juga dikenal sebagai salah satu nabi yang sangat rajin berpuasa, sehingga beliau berpuasa dengan selang-seling. Satu hari puasa, satu hari tidak. Jadi hari Senin puasa, hari Selasa tidak, hari Rabu puasa, hari Kamis tidak, hari Jumat puasa, hari Sabtu puasa, hari Jumat puasa, hari Sabtu tidak puasa, hari Minggu dia puasa. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Itu mengapa puasa Nabi Daud sampai sekarang pun juga ada yang masih mengamalkannya. Sehari beliau berpuasa, sehari kemudian tidak berpuasa, dan terus begitu setiap hari. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa Nabi Daud. Jadi Nabi Daud tuh ada doanya. Waqal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqal alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Artinya segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Surat An-Naml ayat 15. Hikmah dari cerita Nabi Daud, janganlah meremehkan seorang hanya dari penampilan saja. Kenapa?
Karena Nabi Daud tadi kan kecil ngelawan Jalut yang badannya gede tapi menang ya. Sebab kemampuan seorang tidak dapat nilai dari penampilannya saja. Patah mengatakan don't judge the book by the cover, alias jangan menilai buku lewat covernya. Jadi harus ini don't judge the book by the cover, jangan melihat buku dari sampulnya saja. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Besok kita akan bahas Nabi Sulaiman. Siapa itu Nabi Sulaiman? Yang bisa berbicara dengan hewan. Shadaqallahul. Ayo kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.